Halo, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita udah bahas kitin dan kitosan. Kita bahas lagi lebih ke alginat ya. Sebenarnya ya, alginat ini dapatkan juga dari sumber kitin kitosan nanti dari alga gitu ya. Oke, ini dia alginat. Dia terdiri dari alfa L-glucuronic acid dan beta D-manuronic acid. Nanti ada G dan M ya, blok G sama M. Ini aja, ini struktur apa outline yang akan kita bahas, struktur dari alginat, kayak mana strukturnya, source dan ekstraksinya gimana, sintesisnya, sifat-sifatnya bagaimana, kemudian ada properties yang paling unik, ada gelation of alginat, gel untuk pengembangan produk, dan aplikasinya seperti apa. Ini adalah struktur alginat. Alginat belongs to the class of linear dari heteropolisakarida yang mengandung dua jenis gula konstituen. Dia jadi ada dua jenis, ada consisting 1,4 beta D manuronic acid atau M dan 1,4 L glucuronic acid atau G. M dan G residu. Alpha 1,4 beta D manuronic acid dan 1,4 alfa L glucuronic acid. Dan alginat terarrange homogeneous atau homogen, ada poly G, ada poly M, atau heterogeneous ada block MG sama block like pattern. Heterogeneous block like pattern. Jadi kayak apa ya, kayak pola gitu dia. Jadi nggak acak-acak banget, tapi dia kayak ada yang M dulu, ada yang G dulu, ada yang gabungannya gitu MG. Dan komersial alginat biasanya komposisinya sequence dari G sama M block. Ini dapat dilihat ya, ini dia 1,4 alpha L glucuronic acid atau G. Ini ada 1,4 beta D manuronic acid. Ini dia strukturnya, tergantung jenis asalnya bagaimana dia bentuk ininya susunannya ya. Source dan ekstraksinya. Jadi alginat itu secara luas terdistribusi dari dinding sel dari alga hijau dan beberapa bakteri yang dimana hidrophilic and form a viscous gum when hydrated atau hydrocelluloid. Pada seaweed atau rumput laut, alginat menghasilkan terdapat mixed salts of sodium, campuran dari garam seperti sodium atau potasium, kalsium, dan magnesium. Jadi sumbernya tadi dari alga coklat paling banyak, atau dari bakteria tadi ya. Jadi Azotobacter sama Pseudomonas. Jadi rumput laut dalam bentuk garam-garamnya. Jadi ini source dan ekstraksi. Jadi ada alga coklat kita keringkan, kemudian kita miling, nanti kita kasih dia mineral asid, asam mineral, kemudian nanti kan dapat dia jadi alginic acid atau dia alga alginic acid. Nah, ini tidak larut dalam berbagai jenis pelarut, agak susah larut. Kemudian kita ubahlah dia menjadi sodium karbonat. Nah, jadi sodium karbonat eh kita ubah, bukan diubah. Kita tambahkan sodium karbonat sehingga nanti menghasilkan sodium alginat. Jadi komersilnya itu biasanya dalam bentuk sodium alginat. Karena kemudian jika mau bisa kita ekstraksi lagi mendapatkan purified atau dia yang murni dari sodium alginat yang dijual dapat larut dalam air. Itu intinya. Jadi proses ekstraksi dari alginat dari rumput laut eh, is uncomplicated, tidak terlalu sulit, tapi dia banyak stage yang harus diikuti. Itu prosedurnya multi-stage ya. Biasanya dimulai dengan treating, eh, membuat raw materialnya dikeringkan, kemudian kita larutkan pada mineral asam, larutan mineral asam, kemudian untuk purifikasinya ya, atau pemurniannya kita
Obtain algenic acid dikonversikan pada water soluble sodium salt pada kehadiran kalsium karbonat tadi ya. Karena tadi si alginic acid itu susah larut pada berbagai jenis pelarut, jadi kita tambahkan kalsium karbonat sehingga dia dapatnya bertransformasi menjadi sodium alginat. Sodium alginat adalah yang paling banyak di investigasi atau diteliti. ALG eh, ALG ALG extracted from different sources differ in hematology residue well as length of each block. Ini ada yang kedua, sebenarnya mirip aja dia caranya, tapi ini dari rumput laut dikeringkan, kemudian kita milling, kita cuci, kita wash, kita tambahkan alkali water heat atau kita tambahkan NaOH, kemudian terjadi clarification. Nah, ini masih insoluble. Kita sebenarnya untuk proses bisa stop di asam alginat atau di sodium alginat. Biasanya kalau di marketnya di sodium alginat karena dia soluble di air. Nah, selanjutnya kita lakukan precipitation dengan kalsium chloride. Kemudian kita kasihkan treatment asam. Kemudian kita berikan sodium karbonat jadi sodium alginat pasta. Kemudian kita drying, kita keringkan, kemudian kita milling, kita hancurkan, jadilah powder. Ini ada source extraction, jadi alginic acid sulit dilarutkan, begini dia bentuk strukturnya. Kemudian ada sodium alginat, seperti di samping juga. Jadi general propertiesnya adalah dia memiliki derajat physicochemical heterogeneous yang mempengaruhi kualitas dan memperlihatkan potensi yang dapat dicapai gitu. Misal dan juga pada komersilnya ditemukan atau tersedia dalam grade yang bervariasi dari yang molecular weight-nya yang bervariasi mempengaruhi, karena tadi molecular weight-nya bervariasi pastinya mempengaruhi sifat-sifatnya. Begitu juga komposisi dan distribusi pola dari M block sama G block. Ada ingat tadi M itu apa? Aku lupa. M adalah manuronic acid, G adalah gluronik. Manuronic sama gluronik. Oke. Kemudian ada faktor yang bertanggung jawab untuk physicochemical propertiesnya seperti viscosity, ada sol-gel transisi, dan water uptake ability. Untuk ukuran molekulernya diekspresikan atau ditunjukkan dari rata-rata molekul pada sampel. Pada komersial ALG atau ALG bervariasi dari 33.000 sampai 400.000 gram per mol. Alginat. Ini adalah general propertiesnya. Jadi pada umumnya meningkatkan ALG G block atau yang guru apa sih? Susah banget dari hafal ya, sorry ya. Gluronik sama manuronic. Gluronik. Ketika kita memperbanyak gluronik, maka akan lebih stronger, lebih brittle karena pengaruh sifat gelnya, gelasinya. Jadi alginic acid tidak dapat larut pada air dan pelarut organik. Jadi ALG monovalen atau ALG monovalen salt atau ALG garam monovalen atau +1 dan ALG ester adalah water soluble dan stabil viscous solution. Oke. ALG alginat. Sebentar. Sodium alginat. Oke. ALG solubility terbatas pada solvent pH di bawah 3,38 sampai 3,65, di mana di bawah solubility dibatasi pada solvent pH
eh, a decrease in pH, meningkatnya pH 3,38 sampai 3,65 dapat menyebabkan polimer terjadi presipitasi. Kemudian ada kekuatan ionik dan ada namanya gelling ions. pH rendah terjadi pengendapan atau presipitasi. General purpose lagi, alginate with more heterogeneous structure, misalnya Mg blocks, soluble juga pada pH yang rendah dibandingkan poly M atau poly G ALG molekul, di mana di sini adalah dia terpresipitasi pada kondisi ini. Sedangkan kalau yang Mg masih ini ya, heterogen ya. ALG capability ALG memiliki kapabilitas menciptakan larutan yang viskos banyak, eh, yang cukup banyak berdasarkan konsentrasi dan solvent dari pH solventnya seperti apa. ALG dengan mudah membentuk menjadi diverse semi-solid atau solid structure di bawah mild condition karena dari sifat uniknya membentuk sol gel transisi. Sifatnya dapat diubah dari solid ke gel atau semi-solid. Nah, di sini adalah properties gelasinya, dan biasanya untuk si alginat ini merupakan yang paling pentingnya di gelasi ini. Jadi ini ada gelasi pembentukan struktur gel. Jadi kan tadi kita mengenal ada blok G sama blok M. Kalau blok G namanya kan glucuronic acid, kalau blok M ada namanya manuronic acid. Kalau blok G ini dialah yang berikatan nanti sama kation divalen atau dengan uh, kation 2 plus seperti Ca2 plus atau Mg2 plus. Nah, dia terikat ya dengan mudah di blok G. Jadi mereka melakukan ikatan silang. Nah, nanti bentuk strukturnya seperti struktur egg box. Kalau teman-teman pernah lihat apa namanya egg box atau kotak dari telur itu kan seperti itu ya. Jadi kayak yang merah-merah itu atau kation divalennya seperti telurnya, kemudian kayak dibentuk itu. Nah, bentuk seperti wadah telur. Ketika kita lihat lebih dalam lagi, ini dia misalnya yang warna merah itu yang Ca2 plus ini dikelilingi oleh atau Ca2 plus garam membentuk crosslink pada zona egg bond. Jadi terjadi ada muatan negatif, si Ca2 plus muatan positif saling dia tarik menarik gitu. Gel alginat akan meningkatkan secara instan. Uh, oh, gel alginat akan secara instan muncul karena divalin kation atau misalnya salah satu contohnya seperti Ca2+, Ba2+, atau Sr2+. Dan ini menjadi syarat agar gelasi dapat terjadi atau saat pH sangat rendah. Gel juga muncul ketika divalent cation mengambil bagian pada interchain bagian dalam ikatan ionik between glucuronic acid blok G pada rantai polimer sehingga meningkatkan uh, net tiga dimensi networknya. Jadi kayak mungkin apa ya? Mungkin besar deh gitu ini. Seperti such binding zone between DG block adalah sering disebutkan seperti egg box gitu ya. Kemudian gelasi ini adalah diatur agar tidak bentuk fiber. Kadang ketika kita tidak atur maka nanti akan terjadi precipitatnya fiber jadinya, bukan bentuk egg box lagi dia. Nah, kemudian ini sebenarnya sama aja. Agar yang dihasilkan oleh ikatan silang di valen kalian tergantung dari blok G dan M. Blok G banyak maka kaku lebih tinggi. Ini dia gelasi satu alginat memiliki konten G blok atau gluko gluko sorry glucuronic sama manuronic glucuronic
yang memiliki glucuronic block paling meningkatkan kekuatan. Jadi dia lebih transparan dan lebih brittle serta stiff, dia kaku. Kemudian gel matte pada M yang banyak atau M rich, blok M-nya yang banyak bukan yang G. Jadi menyebabkan dia lebih softer, lebih lembut dan lebih fragile, dapat apa mudah apa kayak mudah pecah gitu ya. Dan biasanya memiliki porositas yang rendah, dan dia memiliki dia terlihat lebih keruh, dan modulus elastisitasnya rendah, flexibilities dari molekul yang meningkat. Gelasi depend dari kation. Jadi ion divalennya beda-beda, maka gelasi juga beda-beda. Yang paling baik itu di Ba2+. Tapi dia mahal ya, atau kayak agak susah didapatkan. Yang paling cepat ya kita dapatkan di Ca2+, karena mudah diperoleh dan saat ini ya itu paling banyak dipakai. Ini ada contoh, ini blok G dan blok M. Blok M dia yang kayak rantai lurus, blok G dia kayak apa namanya, strukturnya seperti itu. Apalagi dia ada tambah kation kation divalen, jadi kayak egg box gitu. Jadi tentunya si kation kovalen itu bisa diikat atau bisa masuk ke G block, eh, tapi bisa juga di MG MG gabungan dari blok MG kayak gabung gitu, atau dia yang selang-seling GG MG, sorry, GG MM gitu. Sorry nih, GG MG, GG MG, benar, bisa dia seperti itu. Jadi ini ada jelasi, ini ada blok M, persen poli M itu ya maksudnya blok M, blok G, dan blok MG. Kalau dilihat dari hiperborea itu blok G paling paling besar itu di hiperborea di 60%. Kemudian gelasi ada dua pendekatan. Pertama terjadi secara difusi. Namun kalau dia secara difusi ini, misalnya tadi sodium alginat tadi dia kita apa namanya dibuat dia kayak apa namanya tetesan tetesan gitu, kemudian dimasukkan dalam wadah yang berisikan CaCl2. Nah, tapi nanti ini akan dihasilkan yang non homogen. Jadi proses difusinya terjadi di bagian luar terlebih dahulu. Nah, ketika bagian luarnya nanti solid, jadi bagian dalamnya itu, atau bagian luar setting, bagian dalamnya itu agak susah berdifusi masuknya. Jadi terbentuknya gradien, dia luarnya padat, dalamnya tidak terlalu gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah kita lakukan internal setting. Jadi kita gimana ya? Eh, jadi sodium alginat kita tambahkan bukan dengan CaCl2, tapi kita tambahkan CaCO3, di mana si CaCO3 ini sangat susah larut, insoluble ya. Nah, tapi kita tambahkan dia, tapi ini nanti si CaCO3 ini menghasilkan Ca2+ asam tadi. Nah, tapi kita tambahkan agen untuk mengontrol pelepasan si Ca2+-nya. Kita pakai misalnya di GDL atau D-gluconodelactone, di mana nanti dia menghidrolisis sehingga nanti didapatkan H+. Jadi nanti CaCO3 bertemu dengan H+, kan tadi ada air ya, itu dapat H+, menghasilkan Ca2+. Nah, Ca2+ ini akan terikat oleh blok G dan Mg dari alginat. Nah, aplikasinya yang paling oke adalah alginate as ion exchanger, biomaterial, sama aplikasi lainnya. Pada ion exchanger, alginat berikatan dengan kation divalen. Jadi nanti kita kayak bisa ini loh, eh, mengganti gitu. eh Mengganti si kation divalen kita, misalnya Ca2+ tadi, sama si ion logam berat gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Ini ada selectivity, jadi beda-beda, kemampuan mengikat Ca2+ juga beda-beda gitu. Alginat dipersiapkan dari misalnya dari Laminaria dictata, memiliki M konten yang tinggi, di mana memiliki affinity-nya juga berbeda-beda untuk divalen kation dan dibandingkan alginat yang Laminaria hyperborea stips di G kontennya tinggi.
G block sequence where the controlling factor determine metal binding selectivity. Itu juga ada ya. Jadi dia semakin tinggi si perbandingan G-nya semakin banyak, maka reaktivitinya akan semakin tinggi gitu ya. Jadi ini dia exchangernya. Jadi misalnya ada heavy metal Cu2 plus Cd, enggak ya. Jadi kan agak susah tuh, misalnya dia dapat juga larut pada air. Jadi kita bikin komposit alginat, kalsium alginat atau gel, kita mengabsorb ion logam berat. Ini dia alginat ion exchanger. Jadi misalnya kita punya si bit tadi, masukkan ke dalam si suspensi, kemudian terjadi ion exchange dari Ca2+ digantikan jadi Pb2+. Ca2+ ada lingkungan juga nggak apa-apa. Pb2+ ini toksik dia, jadi bagus dia. Biasanya dicuci dengan asam atau basa sehingga si mikrobit tadi dapat reusable atau dapat digunakan berulang. Ini aplikasinya misalnya alginate bits-nya M-Rich Network, G-Rich Network. Lebih bagus yang G-Rich ya sebenarnya. Lebih banyak dia berarti ionnya lebih diserap. Ada dia diffusion setting, tapi dia kurang homogennya. Ini ada aplikasi biomaterial, bisa digunakan untuk apa ya? Bagi yang kedokteran gigi atau dokter gigi membuat cetakan dari pasiennya, itu bisa pakai si ini ya alginat tadi. Jadi nanti komposisinya itu ada alginat, ada crossling agent sama filler. Fillernya serbuknya biasanya dari silika. Itu untuk mempertahankan kekuatannya, tapi dia juga untuk mengurangi shrinkage. Jadi sering dipakai untuk sintetik. Tapi biasa juga dipakai selain dari alginat kita pakai sintetik elastomer. Jadi katian divalent ini kan gimana caranya biar bisa terjadi crosslink? Satu kan ada internal sama difusi. Tapi biasanya kayaknya yang diatur secara internal karena dia settingnya dia kayak nggak gradien gitu, emang keras semuanya gitu. Eh, jadi agak susah prosesnya sebenarnya untuk pembuatan ini. Tapi biasanya kan ini diimpor, tapi sekarang ada kayak startup yang bikin juga di Indonesia. Jadi serbu diaduk menghasilkan adonan gel, kemudian ada setting dia nanti. Kemudian biomaterial lainnya yang paling disenangin adalah hydrogel scaffold atau perancah. Jadi nanti dia dimana kan strukturnya berongga-rongga, ada juga dia yang gel, hidrogelnya dia merangkap air banyak sehingga mirip kondisi jaringan pada tubuh. Nah, sel itu menyukainya, kemudian dia dapat beregenerasi ini pada scaffold tadi. Ini biomaterial lainnya tadi ya, scaffold ya. Ini alginate scaffold juga, larutan alginate CaCl2 internal. Kemudian kita lakukan lipophilicization atau freeze drying karena nanti akan terjadi banyak banget ini eh, porositas, porositas yang tinggi, porositas alginat gampang dibuat. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi ini sehingga jadi digunakan scaffold ya, perancah atau penyangga sementara untuk tumbuhnya nanti si sel-sel di situ. Ini ada alginate hydrogel scaffold, masih penjelasan yang tadi. Kita pakai internal gelation, pakai CaCO3 ditambah agennya tadi, apa ya agennya tadi? Agennya adalah si GDL, gluconodelactone, gluconodelactone, GDL, gluconodelactone. Oke, freeze drying, sampel getas, air hilang, jadi ada pori-pori. Jadi karena air ya, di freeze drying airnya hilang jadi pori-pori. Alginate wound dressing, penutup luka, bisa digunakan penutup luka atau sebagai drug delivery atau bakterial cellulose nanofiber atau sodium alginate hybrid hydrogel. Pada low pH dia terjadi protonasi, low swellingnya kecil, jadi dia ada sedikit low release rate-nya kecil.
Pada pH yang tinggi terjadi deprotonasi atau terbuka ya, terpapar dia strukturnya, jadi swelling. Jadi dia memiliki high release rate. Nah, ini pengantaran obat pada usus sangat cocok karena kan kalau pada obat makan kan harus melewati lambung, di mana lambung memiliki pH yang rendah. Jadi tapi dia kalau pH rendah dia kan masih bertahan dia kan. Nah, ketika dia melewati usus yang pH-nya tinggi atau basah, nanti dia akan terbuka. Jadi pengobatan pada uh, usus yang harus melewati lambung itu oke. Ini ada deliverynya juga ya. Ini tadi yang penjelasan yang tadi tuh. Kalau pH-nya rendah dia masih uh, protonasi dia ya. Nggak terpapar, nggak terbuka dia strukturnya. Mungkin seperti itu dulu untuk pembahasan dari alginat. Terima kasih.